pengambilan bahan dari prodi hukum reguler dengan NIM 2541057 matkul hukum internasional oleh dosen Pak Dodi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh dari subjek hukum internasional. Sebelum kita masuk ke situ, apa sih subjek hukum internasional itu? Subjek hukum negara internasional. Subjek hukum negara internasional itu adalah entitas berdaulat yang memiliki kapasitas penuh sebagai pendukung hak dan kewajiban internasional. Salah satunya adalah negara. Negara merupakan subjek utama yang paling penting dan memiliki kewenangan terbesar dibandingkan entitas lainnya seperti IO, organisasi internasional, yaitu misalnya seperti ada PBB, ASEAN, lalu ada Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Indonesia, kaum pemberontak, dan individu. Nah, lalu apa karakteristik dan contoh subjek hukum negara internasional? Nah, yang pertama ada negara berdaulat. Yang dimaksud itu adalah subjek hukum utamanya yang memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahnya berdaulat, dan kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain berdasarkan Konferensi Montevideo 1949. Lalu yang kedua, ada organisasi internasional, yaitu entitas yang didirikan oleh negara-negara melalui perjanjian yang memiliki kapasitas hukum terbatas sesuai tujuan pendiriannya, seperti PBB, WTO, atau WHO. Lalu yang ketiga, ada Tahta Suci atau Vatikan, yang berarti diakui karena sejarah dan kedudukannya dalam hubungan internasional. Lalu yang keempat ada Palang Merah Internasional, yaitu subjek hukum khusus terbatas pada misi kemanusiaan. Lalu yang keempat ada kaum pemberontak atau belligerent, yaitu kelompok yang terorganisir, menguasai wilayah, dan menaati hukum perang. Lalu yang terakhir ada individu atau manusia, yang berarti subjek hukum yang muncul seiring perkembangannya hak asasi manusia. Lalu di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari subjek hukum internasional yang akan saya bahas, yaitu adalah negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, negara adalah subjek hukum internasional utama dan penuh yang memiliki kapasitas membuat perjanjian hak serta kewajiban internasional berdasarkan Konvensi Montevideo 1945. Negara harus berdaulat dan memiliki penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Contoh yang akan saya ambil yaitu adalah negara berdaulat seperti Indonesia, Jepang, dan Prancis. Nah, yang pertama Indonesia. Indonesia adalah sebagai negara kesatuan, yaitu karena aktif dalam perjanjian internasional dan bergabung dengan PBB dan organisasi lainnya. Yaitu yang kedua adalah Prancis. Prancis adalah negara berdaulat yang memiliki hak suara di Dewan Keamanan PBB. Lalu yang ketiga ada Jepang, negara berdaulat dengan hak penuh dalam hubungan internasional. Lalu, apakah contoh tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum internasional negara? Menurut saya, negara-negara ini sudah diakui secara internasional karena memenuhi unsur konstitutif, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahannya, dan deklaratif pengakuan negara lain menurut pandangan negara sebagai subjek hukum internasional yang paling utama. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh sumber hukum internasional yang sudah saya jelaskan. Nah, semoga dapat dipahami dan dapat dimudah mengerti. Maaf jika banyak salah yang kata, semoga bisa bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri video penjelasan kali ini, saya ingin menambahkan satu penjelasan, yaitu bagaimana jika ada negara yang tidak memenuhi salah satu kriteria, yaitu saya akan mengambil contoh negara Palestina. Nah, negara Palestina ini sudah memenuhi semua kriteria kecuali yaitu tidak terpenuhinya tanah atau wilayah. Karena mereka yang pertama, mereka memiliki pemerintahan, mereka memiliki penduduk, mereka juga bisa melakukan hubungan dengan negara lain, yaitu hubungan diplomatik. Tetapi permasalahannya adalah tanah mereka yang tidak mereka memiliki, karena tanah tersebut sudah diisi oleh Israel. Maka dari itu, Palestina hanya memiliki 3 kriteria tersebut kecuali tanah atau wilayahnya. Dadah!